Di masa ketika Jawa Timur masih berupa hamparan hutan angker, ada satu wilayah yang bahkan makhluk gaib pun segan memasukinya. Hutan Singo Barong. Di sanalah bersemayam raja makhluk halus berkepala singa, bersayap kelelawar, tubuhnya menjulang seperti tebing. Aumannya mampu merontokkan dedaunan, dan bayangannya membuat matahari tampak meredup. Namun perubahan besar dimulai ketika seorang satria Demak, Betoro Katong, menerima tugas berat dari Sultan Katong, Trenggono. tanah di barat Gunung Wilis, berada dalam kegelapan. Rakyatnya hidup ketakutan pada Singo Barong. Engkaulah harapan Hamba mereka. menerima titah ini. Selama rakyat tertindas, hamba akan melangkah tanpa gentar. Katong berangkat bersama Ki Ageng Mirah, Ki Ageng Prakoso, dan prajurit pilihan. Mereka melintasi sungai, desa kosong, dan ladang yang ditinggalkan. Semakin dekat ke wilayah Singo Barong, udara terasa berat. Kabut semakin tebal. Ketika mereka memasuki hutan, suasananya berubah mencekam. Ranting seperti bergerak sendiri, suara gemuruh terdengar dari jauh. Tuan, hutan ini seperti hidup. Ada yang mengawasi. Bom, tanah bergetar hebat. Dari balik kabut muncul Singo Barong raksasa berbulu hitam pekat. Berani sekali manusia memasuki wilayahku. Betoro Katong melangkah maju tanpa gentar. Aku datang membawa kedamaian. Biarkan rakyat hidup tanpa ketakutanmu. Kedamaian hanya milik yang kuat. Pertarungan meledak, angin hitam menderu ketika Singo Barong mengaum. Katong membalas dengan keris pusaka yang memancarkan cahaya biru. Tubrukan energi membuat tanah pecah dan daun beterbangan. Namun Betoro Katong cepat memahami. Singo Barong lebih dari sekadar makhluk kuat. Ia terikat pada energi alam yang sudah ada ribuan tahun. Menang dengan kekuatan fisik semata, mustahil. Untuk menghindari korban, Katong memberi aba-aba mundur. Tuan, apakah kita kalah? Belum. Kita hanya belum menemukan caranya. Mereka mundur keluar hutan. Tapi tekad Katong tak goyah. Ia akan kembali, bukan hanya untuk melawan, tetapi untuk memutus tirani Singo Barong. Dalam perjalanan mundur, Katong bertemu desa-desa kecil yang hidup dalam ketakutan. Rumah banyak yang kosong, ladang kering, anak-anak bersembunyi di balik kain ibunya. Seorang ibu tua mencengkram tangan Katong sambil menangis. Setiap bulan purnama, Singo Barong meminta tumbal. Kami tak sanggup lagi. Betoro Katong menunduk, merasakan berat penderitaan mereka. Mulai hari ini, aku berdiri bersama kalian. Kegelapan tidak boleh jadi penguasa selamanya. Ucapan itu mengubah mata rakyat yang awalnya kosong menjadi berbinar kecil harapan pertama dalam puluhan tahun. Katong sadar bahwa melemahkan makhluk gaib setua Singo Barong tidak bisa hanya dengan tenaga manusia. Ia bertapa di gua sunyi, memohon tuntunan agar ia tidak menimbulkan bencana bagi alam. Di tengah keheningan, terdengar suara seperti denting logam dan tabuhan kuno, sebentuk visi muncul. Gerakan tarian, irama tabuhan yang menggetarkan udara, topeng kepala harimau bersulur bulu merak. Ilmu itu mampu mengganggu energi halus Singo Barong. Setelah keluar dari pertapaan, Katong mengajarkan inspirasi dari wangsit itu kepada pasukannya. Tabuhan seperti ini. Suaranya mengguncang dada, Tuan. Gerakannya mirip Singo Barong, tapi dengan kendali manusia. Drum ditabuh keras, gong menggema, para pemuda menirukan gerakan singa lodro tarian yang meniru Singo Barong. Dari sinilah lahir cikal bakal rock. Bulan purnama naik, cahaya putihnya menembus pepohonan. Katong memimpin semua pasukan menuju pusat hutan. Tabuhan reog menggema, membuat langit bergetar. Singo Barong datang dengan auman keras. Manusia, lagi-lagi kau menantangku. Kali ini bukan hanya tantangan. Ini akhir dari tiranimu. Pertempuran pecah. Singo Barong meluncurkan badai hitam. Katong menangkis dengan cahaya kerisnya. Para penari singa lodro bergerak lincah, mengalihkan perhatian raksasa itu. Sementara tabuhan reog memperlemah energi gaib wujud besar itu. Bom! Singo Barong terhuyung. Tubuhnya goyah. Aumannya mulai patah. Aku kalah. Tapi ingat, manusia, hutan adalah penjaga bumi. Bila kalian serakah, hutan akan mengambil kembali haknya. Betoro Katong menunduk, memberi hormat. Aku tidak ingin menghancurkanmu.
Jadilah penjaga hutan yang sejati, bukan ancaman, tapi pelindung. Perlahan tubuh raksasa itu memudar, kembali ke alam halus sebagai penjaga hutan Ponorogo, bukan lagi penguasa gelap. Setelah kemenangan itu, Katong membangun pemukiman di kaki hutan. Rakyat membantu dengan sukacita, rumah, pasar, ladang semuanya tumbuh dari tanah yang sebelumnya hanya kegelapan. Kesenian reog menjadi simbol kemenangan dan penghormatan pada Singo Barong, bukan kebencian, tetapi perjanjian antara manusia dan alam. Barongan besar dengan bulu merak menjadi lambang kekuatan dan keselarasan. Rakyat kemudian mengangkat Betoro Katong sebagai pemimpin pertama Ponorogo. Selama kita menjaga adat dan hutan, Ponorogo akan berdiri selamanya. Begitulah legenda yang mengalir turun-temurun. Kisah Betoro Katong dan Singo Barong, kisah tentang keberanian, keselarasan, dan hubungan manusia dengan alam. Hingga hari ini, reog Ponorogo tetap menari mengingatkan bahwa setiap kekuatan besar harus dihormati, bukan ditaklukkan semata. Jika kisah ini membuatmu merinding dan bangga dengan budaya kita, jangan lupa like, subscribe, dan share agar legenda-legenda Nusantara tidak pernah padam. Bantu sebarkan cerita Betoro Katong dan Singo Barong ke seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di legenda berikutnya.